Baik, selanjutnya ada metode nilai jual relatif atau nilai pasar yang dia tidak diketahui pada saat titik pisah. Contohnya adalah biaya bersama yang dikeluarkan dalam memproduksi produk bersama D dan G adalah 8 juta. Nah, data produksi dan biaya produk bersamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk D itu dia sejumlah 200 unit. Produk G-nya adalah 300 unit. Harga pasarnya ya 60.000, produk G-nya adalah 75.000. Nah, masing-masing produksi di sini masih memerlukan proses produksi lanjutan karena dia tidak laku kalau misalnya tidak diproses lanjut gitu. Oke, jadi ada biayanya. Produk D ini 4.500.000 dan produk G ini adalah 10 juta. Yang diminta, hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk. Yang kedua, hitunglah biaya produksi masing-masing produk. Oke. Yang pertama harus kita hitung seperti tadi ya. Kita bikin kolom, kita tulis produknya D dan G, unit produksinya masing-masing, nilai jual per unitnya berapa. Kemudian yang harus pertama kita hitung adalah total nilai jualnya dengan cara mengalihkan unit produksi dan nilai jual per unit. Oke, ketemu yang produk D adalah 12 juta, produk G adalah 22.500.000. Oke, jadi biaya proses lanjutan ini sudah diketahui di soal ya. Masing-masing kita masukkan. Kemudian kita cari harga pasar hipotesisnya dengan menghitung total nilai jual masing-masing kita kurangi dengan biaya proses lanjutan masing-masing. Oke, jadi produk D ketemu 7.500.000 dan produk G adalah 12.500.000. Oke. Setelah itu yang harus kita hitung adalah alokasi biaya bersama. Nah, tapi di sini prosentasenya tidak ditulis. Jadi Ibu sampaikan manual ya. Jadi untuk mengetahui alokasi biaya bersama di sini dengan cara yang pertama kita harus hitung prosentasenya masing-masing. Produk D yang pertama 7.500.000 kita bagi 20 juta, kita kalikan biaya bersamanya 8 juta, ketemu 3 juta ya. Jadi 3 juta di sini dari 7.500.000 kita bagi 20 juta, kemudian kita kalikan 8 juta. Produk G seperti itu juga, jadi 12.500.000 kita bagi 20 juta, ketemu sekian nanti. Kemudian kalian kalikan dengan 8 juta, jadi ketemunya adalah 5 juta di akhir nanti ya. Kalian hitung masing-masing dengan kalkulator. Jadi total biaya bersamanya produk D dan produk G sesuai soal adalah 8 juta. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua menghitung biaya produksi per produk. Jadi setelah kita mengetahui alokasi biaya bersamanya, kita tambah aja dengan biaya proses lanjutannya masing-masing, ketemu deh biaya produksinya. Biaya produksi diketahui dengan menambahkan alokasi biaya bersama ditambah biaya proses lanjutan. Jadi 3 juta ditambah 4.500.000, jadi produk G biaya produksinya adalah 7.500.000. Produk G 5 juta ditambah 10 juta yaitu 15 juta biaya produksinya. Selanjutnya ada metode rata-rata biaya per unit. Oke, jadi contohnya biaya bersama yang dikeluarkan dalam produksi produk bersama D dan G adalah 8 juta. Kemudian ini datanya, unit produksi D adalah 200 unit, G adalah 300 unit, kemudian harga pasarnya adalah 60.000, G adalah 75.000, dan biaya pemrosesan lanjutannya adalah D 4.500.000 dan G adalah 10 juta. Oke, yang harus kita cari yang pertama, hitunglah biaya rata-rata per unit dengan cara total biaya bersama kita bagikan total jumlah unitnya. 8 juta dibagi 200 tambah 300 yaitu 500 ya, ketemu 16.000 per unit. Ini rata-rata per unitnya. Selanjutnya hitung alokasi biaya ke masing-masing produk dengan cara biaya rata-ratanya tadi 16.000 kita kalikan total unitnya masing-masing produk ya. 16.000 kita kalikan 200 ketemu 3.200.000. Produk G 16.000 kita kalikan 300 unit
ketemu 4.800.000. Oke, selanjutnya kita tambahkan biaya proses lanjutan yang ada di soal. Jadi kita ketemu biaya produksinya 3.200.000 ditambah 4.500.000 adalah 7.700.000. Produk D 4.800.000 kita tambah 10 juta ketemu 14.800.000 rupiah. Selanjutnya ada metode rata-rata tertimbang. Jadi soalnya sama, dia memerlukan biaya bersama 8 juta, kemudian unit produksinya 200 dan 300. Nah, nih bedanya dengan metode rata-rata per unit dan metode rata-rata tertimbang. Kalau tertimbang itu dia ada faktor penimbangnya. Kalau D itu adalah 3 di soal ya, dan G ini adalah 2. Harga pasarnya kalau yang D 80.000, G adalah 60.000. Biaya pemrosesan lanjutan adalah 4.500.000 yang D, dan G adalah 10 juta. Oke, yang pertama kita hitung adalah biaya rata-rata tertimbangnya. Jadi yang pertama produk D, unit produksi kita kalikan faktor penimbang masing-masing. 200 kali 3 ketemu 600. G 300 kali 2 adalah 600. Jadi total rata-rata tertimbangnya adalah 1.200.000. Oke, setelah itu kita buat alokasi biaya bersama dan hitung biaya produksinya dengan cara masing-masing rata tertimbangnya kita bagi total rata-rata tertimbang, kita kalikan jumlah biaya bersama. 600 bagi 1.200, kebetulan ini sama angkanya ya, kita kalikan 8 juta. Jadi ketemu 4 juta. Biaya pemrosesan lanjutan kita masukkan masing-masing 4.500.000 dan 10 juta. Jadi ketemu deh biaya produksinya. Yang pertama adalah 8.500.000 dan yang kedua yang D adalah 14 juta. Selanjutnya ada metode unit kumulatif atau satuan fisik. Nah, ini bedanya ini sama ya tadi soalnya. Caranya menghitungnya bedanya dengan menghitung alokasi biaya bersamanya, yaitu masing-masing total unitnya kita bagi total unit bersama 500 ya, 200 tambah 300 kita kalikan biaya bersamanya 8 juta. Jadi masing-masing ketemu 3.200.000 dan yang G adalah 4.800.000 dan baru ditambahkan biaya proses lanjutannya masing-masing. Ketemu 7.700.000 yang D dan yang G adalah 14.800.000. Baik, selanjutnya ada akuntansi untuk produk sampingan. Jadi ada beberapa cara penghitungan ya. Yang pertama ada metode tanpa harga pokok. Jadi dia yang pertama dia diakui sebagai pendapatan kotor dan dia diakui sebagai pendapatan bersih. Nah, kita akan masuk ke contoh diakui sebagai pendapatan kotor ya. Oke, jadi yang contohnya PT Gede, dia menghasilkan produk utama dan produk sampingan. Jadi datanya sebagai berikut. Unit produksinya adalah 30.000, yang dijual 25.000. Biaya persediaan awalnya adalah 1.000. Nah, harga jual per unit nih dari 25.000 ini adalah 1.800. Biaya produksi per unitnya adalah 1.500. Hasil penjualan produk sampingannya adalah 4.500.000 dan beban pemasaran dan administrasi produk utama adalah 5.500.000. Baik, cara menghitungnya. Nah, misal yang pertama kita hitung penjualan produk sampingannya ini kita perlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Jadi ngitungnya penjualan kita hitung ya 25 unit, kita kalikan harga per unitnya 1.800 ketemu 45 juta. Setelah itu kita hitung HPP-nya, persediaan awal 1.000 unit kita kalikan 1.500. Ini biaya produksi per unitnya ya. Ketemu 45 juta. Akhirnya ketemu tersedia jualnya 46.500.000 ditambah dikurangi persediaan akhir 6.000 unit kita kalikan 1.500 ketemu 9 juta. Ketemu HPP 37.500. Jadi penjualan kurangi HPP ketemu lapak kotor 7.500.000. Kemudian kita kurangi beban pemasaran baru ketemu laba operasinya. Nah, dia diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Setelah ketemu laba operasi selesai baru ditambahkan pendapatan lain-lain, pendapatan penjualan produk sampingannya, yaitu 4.500.000 kita masukkan. Jadi laba sebelum pajaknya diketahui 6.500.000.
Nah, jadi metode tanpa. Selanjutnya ada penjualan produk sampingan jika dia diperlakukan sebagai penambah pendapatan produk utama. Jadi dia ditambahkan di sini, penghitungannya sama tapi dia ditambahkannya di sini. Kalau tadi dia sebagai pendapatan lain-lain, dia ditambahkan di sini, tapi kalau dia diperlakukan sebagai penambah produk utama, jadi ditambahkan setelah dia penjualan di sini. Nah, hitung ke bawahnya sama. Nah, yang ketiga, dia sebagai pengurang HPP. Nah, kalau pengurang HPP setelah ketemu pendapatan penjualan produk sampingnya